Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera, selamat sore, dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta Professional Auditor Forum pertama di tahun 2022 ini. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Gufron dan Bapak Indra Utoyo selaku pemateri acara sore hari ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Professional Auditor Forum sore hari ini akan membahas topik mengenai Assuring Digital Transformation Journey, dan acara ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh IA Indonesia sebagai bentuk apresiasi kami kepada para member untuk menyajikan informasi-informasi terkini mengenai audit internal. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan agenda acara sore hari ini, yaitu pembukaan oleh moderator Bapak Muhammad Panjiwinata. Beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Informasi Pengawasan BPKP. Kedua, pemaparan materi oleh Bapak Ahmad Gufron. Beliau adalah Inspektur 7, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dan ketiga, pemaparan materi oleh Bapak Indra Utoyo yang merupakan Direktur Digital dan Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja untuk acara Professional Auditor Forum sore hari ini. Kepada Bapak Muhammad Panjiwinata, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua, member IIA Indonesia yang berbahagia. Semoga sehat selalu Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini, sehat dan bahagia itu salah satu kuncinya ya. Senang sekali saya dapat memandu kegiatan Professional Auditor Forum yang pada sore hari ini. Dan ini spesial menurut saya ya, karena kita kehadiran dua speaker ya, yang mumpuni terkait transformasi digital, baik itu di private sektor maupun di public sektor ya. Yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa kita ada dua speaker pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Pak Ahmad Gufron. Selamat sore Pak, Assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Panji. Alhamdulillah sehat. Siap Pak. Kemudian nanti ada Pak Indra Utoyo ya. Beliau belum bergabung dengan kita, mungkin nanti akan bergabung setelah ini. Mudah-mudahan masih dalam sesuai dengan waktunya ya. Baik, nanti kita akan mulai dengan sesi Pak Gufron dan juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Q&A dengan sesi Pak Gufron, baru kita masuk pada sesi Pak Indra Utoyo. Kemudian saya izin untuk menyampaikan sisi Pak Gufron. Beliau saat ini menjabat sebagai Inspektur 7 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Ini berarti yang menangani terkait dengan IT Pak ya, transformasi digital ya, yang di Irjen. Pernah sebagai Kepala Bagian dan Kinerja Jenderal Kementerian Keuangan, kemudian juga Kepala Bagian pernah menjadi Kepala Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan. Beliau saat ini juga mempunyai organisasi, yaitu pernah menjadi anggota Komite Pengembangan Profesi IP dan juga anggota standar audit IP ya. Riwayat pendidikan beliau ini S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Islam Jakarta, S2-nya di UI ya Pak, akuntansi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita simak paparan dari Pak Gufron, mohon izin saya menyampaikan pantun Pak. Karena kalau sore ini udah menjelang ngantuk sebetulnya ya, terus nggak ngantuk juga. Jalan-jalan ke kota tua, naik delman beroda dua. Mau bertambah knowledge-nya, yuk kita ikut saja PAF IIA Indonesia. Kemudian lanjut lagi, segarnya sarapan nasi rawon, siangnya lanjut makan soto Surabaya. Mari kita simak paparan Pak Gufron, dan insya Allah dilanjutkan dengan paparan Pak Indra Utoyo. Baik, Bapak Gufron mungkin tidak
berpanjang lebar saya menyampaikan, mungkin saya serahkan Pak kepada Bapak untuk paparan sekitar setengah jam, Pak, 30 menit untuk bisa menyampaikan apa yang presentasi dari Bapak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Panji atau Mas Panji ya, kayaknya masih muda banget gitu kan. Ini bisa jadi calon presiden IAE nanti Bu Anjila. Kita Amin, Pak. ya, Amin. kita harus dukung nih dari sekarang. Tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Anjila Simatupang, juga Bapak Ibu, para member forum yang hebat ini, member IIA khususnya, dan siapapun yang bergabung di forum ini. Bu Resti itu yang suka ngajak jalan-jalan saya tuh Bu Anjila, tapi udah lama nggak ngajak lagi. Nanti Pak, jalan-jalan lagi ke Chicago Pak, di bulan siap. pertengahan tahun ini Pak. Ya, mudah-mudahan udah gampang ya Bu ya nanti. Insya Allah. Juga nanti mudah-mudahan Pak Indra bisa gabung. Saya senang sekali nih Bu Anjila diajak gabung di sini karena tentu Bapak Ibu ini betul-betul orang profesional gitu, walaupun ada yang menggelitik kalau berbicara internal auditor yang asalnya dulu dari celetukan Bu Resti gitu. Ini mungkin harus jadi pemikiran kita juga nih Bu Anjila dan Bapak Ibu ya. Saya senangnya sih karena ini kan kolaborasi yang sangat bagus antara sektor publik dan sektor private. Bu Anjila, terima kasih banyak nih Bu. Sekarang sudah mulai saya ikuti, udah mulai banyak konten sektor publiknya ya di IAIA Indonesia, termasuk dalam berbagai macam eventnya, dan salah satunya di PAF ini. Nah, yang saya maksud menggelitik dari Bu Resti itu, saya ingat banget tuh Bu Resti dulu pernah jatuh. Kayaknya Bu Resti itu banyak menerima selamat kalau promosi dalam jabatan manajemen gitu. Sementara kalau dalam jabatan internal auditor kayaknya nggak begitu-begitu amat gitu Bu Resti ya. Jadi ini kayaknya PR kita bersama Bu. Saya sih mengangkat isu ini karena kurang lebih sama itu situasinya di sektor private maupun di publik. Publik itu somehow juga sama kondisinya begitu Bu. Tuh, ya. Nah, melalui diskusi pada sore hari ini, mudah-mudahan kita bisa membahu-membahu menempatkan diri sebagai internal auditor bagaimana kita mengawal digital transformation di Indonesia. Tentu ketika kita berbicara digital transformation, ya secara nature kita tidak mungkin lagi berbicara silo-silo. Oh, saya di pemerintahan, oh Bu Anjela di swasta, di private, oh Bu Resti di private. Nggak bisa lagi seperti itu karena naturally yang namanya digital itu ya akan membuat semua sektor bahkan semua negara itu mengglobal, kan gitu Bapak Ibu ya, sehingga berbicara assuring digital transformation dengan menghadirkan publik sama private itu menurut saya sangat-sangat tepat sekali Bu. Nah, kalau kita berbicara Kementerian Keuangan, saya nggak tahu ini yang jadi asrof siapa, tapi tolong ikuti saja ya. Saya nggak terlalu setia, nggak terlalu disiplin Bu Anjela kalau presentasi. Jadi kalau berbicara Kementerian Keuangan Bapak Ibu, kalau kemudian nanti dengan Pak Indra kita berbicara BRI, somehow mungkin sama dari sisi sebaran office-nya, sebaran entity-nya gitu ya, karena menjangkau seluruh Indonesia bahkan di beberapa negara gitu, sama saja kita itu. Tapi mungkin dalam beberapa hal agak berbeda, masing-masing punya keunikan. Kalau di kami Kementerian Keuangan, Bu Anjela mungkin langsung di slide berapa itu, yang struktur Kementerian Keuangan tolong. Di Kementerian Keuangan Bapak Ibu itu kita punya 12 jabatan setingkat eselon 1, unit setingkat
Direktorat Jenderal gitu Bapak Ibu ya. Dan 12-nya itu mostly dalam core function-nya Kementerian Keuangan, dan berapa? 4 mungkin 4 itu yang boleh dibilang unit-unit yang mengelola governance gitu ya. Ada Sekretariat Jenderal, ada Inspektorat Jenderal, ada Badan Diklat gitu. 3 lah ya yang mengelola sektor governance. Yang lain itu mostly ya core bisnisnya Kementerian Keuangan. Nah, 9 itu boleh dibilang beda banget tuh satu dengan yang lain, Bu. Itu antara Digitex dengan Digi Custom and Excise itu ya. Kemudian Treasury itu ya beda-beda. Variasinya lumayan gitu, tapi semua itu dalam satu kesatuan rumah yang namanya Kementerian Keuangan. Biar agak tergambar di slide 12, tolong tuh. Slide 12. Nah, kita itu berada di lingkungan yang seperti itu, Bapak Ibu ya, dengan 12 unit setingkat eselon 1 yang sebarannya itu di seluruh Indonesia dengan hampir 1.000 kantor ya, dan masing-masing tadi saya bilang punya core bisnis dan nature bisnis yang beda-beda gitu. Nah, posisi sekarang Bu Angela dan Bapak Ibu sekalian itu semua sudah mendigitalisasi, apakah itu di core bisnis ataupun di governance unit, itu semua sudah mendigitalisasi. Semua core function-nya itu sudah digital. Kita mulai Digitex misalnya, kita dihadapkan pada proses digitalisasi yang sudah cukup lama, dari saya ingat saya dari tahun 2005 atau 2007 Bu Angela ya. Kita sudah dikenalkan dengan ISPT misalnya, yang dulunya lapor SPT itu harus dengan nulis di kertas, tapi pada tahun 2007 lah saya ingat saya ya. 2007 itu sudah bisa pakai soft file gitu ya. Kemudian itu diperbaharui terus dengan sampai kemudian pelaporan itu menjadi e-filing, mulai sekarang malah semuanya e-filing gitu. Jadi Bapak Ibu bahkan bisa report dengan gadget Bapak Ibu sekalian gitu, tidak perlu harus selalu di laptop atau desktop, tapi bisa dengan device yang ada di tangan mungil kita gitu. Nggak mungil-mungil amat sih ya Bu Resti ya. Nah, itu terus dilakukan oleh Digitex, demikian juga Digi Customs and Excise misalnya, bea cukai gitu. Mereka juga dulu memperkenalkan ada soft filing pakai EDI gitu ya. Kemudian sekarang sudah pakai JISA, aplikasi mereka itu sudah lebih lebih digital lagi. Semuanya seperti itu. Itu kalau untuk customer luar kementerian. Kalau customer di kementerian, di pemerintahan, itu kita diwakili misalnya oleh Treasury, perbendaharaan, itu mengeluarkan atau membangun sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Semua transaksi pengelolaan keuangan negara itu dilakukan melalui aplikasi itu. Kemudian juga di setiap KL bisa melakukan digitalisasi untuk proposal budgetingnya melalui Digi Budget Bu Angela ya. Itu semuanya mendigitalkan diri dengan begitu masif gitu ya. Nah, dengan sebaran yang luar biasa, maka kita juga sadar bahwa kita berhadapan dengan dunia yang makin digital, maka ya sebuah kelaziman dan sebuah kemestian kalau kemudian proses digitalisasi tadi di seluruh unit Kementerian Keuangan jalan. Nah, dalam sejarahnya Bapak Ibu, awalnya masing-masing unit eselon 1 itu sih jalan masing-masing itu Bu, dengan inovasi dan kreativitas masing-masing itu jalan. Yang saya bilang misalnya Digitex mulai tahun 2005-2007 itu mereka jalan sendiri gitu. Tidak ada semacam orkestrasinya. Nah, pada tahun 2017-2018 itu mulai kita bicarakan secara serius bahwa
digitalisasi ini tidak bisa lagi dibiarkan jalan sendiri-sendiri. Kita akan mulai sekarang ke depan itu harus melihat bahwa semua proses bisnis Kementerian Keuangan, core function-nya, itu pada hakikatnya saling berkaitan, saling berhubungan, gitu ya. Let's say Digitex dengan Digicustom and Excise, DJP dengan DJBC, sangat erat hubungannya, Bapak Ibu. Di Digitex itu mengelola para pembayar pajak yang misalnya banyak sekali populasinya dari para eksportir importer. Nah, itu secara langsung menjadi customernya Digi Custom and Excise gitu ya. Begitu juga rokok misalnya, hasil tembakau. Itu di DJBC kita mengelola bagaimana penyetoran cukainya. Tapi di dalam cukai itu juga ada value added tax-nya, VAT-nya gitu ya. Dan itu menjadi domainnya Digitex itu. Jadi nggak mungkin bekerja sendiri-sendiri. Berbicara misalnya di di ranah non pajak gitu ya, non pajak. Para pengusaha migas, kemudian batu bara dan lain-lain, itu mereka kena kewajiban royalti yang di kami itu ditata usahakan oleh Digibudget, Direktorat Jenderal Anggaran. Ya, tapi mereka juga ada kewajiban pajak-pajak gitu ya. Nah, itu juga menjadi domainnya Digitex. Maka itu semua harus diintegrasikan, karena itu mulai tahun 2018 kita mengorkestrasi semua Digitransform tadi, Bu Angela, dalam satu kesatuan yang dikomandoi oleh Central Transformation Office-nya Kementerian Keuangan, menjadi bagian terintegrasi dari seluruh inisiatif strategis reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Nah, bayangan Digitransform di Kementerian Keuangan itu kurang lebih seperti itu, Bu Angela dan Bapak Ibu sekalian, dan itu ya terus berjalan seperti sekarang yang cukup besar itu di Digitex sedang menyiapkan migrasi sistem core sistemnya ya dengan Cortex untuk sistem administrasi terbarunya itu sedang jalan juga gitu. Nah, di semua CAISA juga sedang kita update lagi gitu Bapak Ibu, dan di semua unit juga sama sedang kita lakukan updating digitalisasi untuk proses bisnis utama. Di proses bisnis management and support atau governance function juga sama Bapak Ibu, kita lakukan berbagai macam digitalisasi, termasuk juga ya unit seperti internal audit kami ini juga tidak lepas. Kita mendigitalkan diri gitu ya, sehingga nanti di bawah itu kalau di materi saya, kita begitu ketimpa pandemi COVID, itu relatif tidak ada shock yang terlalu besar Bu Angela sebagai internal auditor pemerintah pun gitu ya. Kenapa? Karena di manajemen and support-nya sudah relatif siap Bu gitu. Sehingga yang oleh IIA disebut praktek remote auditing boleh dibilang bisa langsung kami jalankan. Ya, kenapa? Karena infrastruktur support-nya itu sudah kuat. Jadi komunikasi melalui misalnya email official sudah jalan, kemudian e-office-nya sudah jalan, kemudian audit manajemen sistemnya sudah jalan. Jadi secara prinsip, secara mendasar tidak ada problem gitu, sehingga kami bisa langsung shifting ke remote auditing, praktek remote auditing. Yang tersisa agak masalah waktu itu shocknya cuma kecil aja Bu Angela. Orangnya itu shock Bu Resti, karena biasanya dikasih jalan-jalan terus suruh nggak jalan gitu kan. Nah, itu aja sebetulnya yang cukup challenging gitu ya. Saya termasuk yang ikut diajak diskusi oleh pimpinan tertinggi waktu itu. Ini kita gimana nih, teman-teman mau tetap dikasih jalan atau enggak gitu. Bahkan di titik ketika mau pertama kali menetapkan kondisi darurat waktu itu, ada sebagian teman-teman yang masih di lapangan tuh Bu Angela, Bu Resti ya. Bingung tuh para pimpinan, kita mesti gimana nih, teman-teman mau dibiarkan apa tidak gitu. Waktu itu kan isunya mau lockdown nasional gitu.
itu saya termasuk yang bilang, ya kita minta pulang aja Pak sekarang gitu. Karena kalau lockdown itu terjadi malah justru kasihan, mereka akan terpenjara di objek audit kita gitu kan, di lokasi sana gitu. Jadi saya bilang tarik aja Pak. Terus yang proposal assignment baru ya kita hold dulu nunggu pengumuman pemerintah gitu kan. Nah, waktu itu sempat ada sedikit ontran-ontran begitu tuh Bu Angela. Tapi secara praktik sih alhamdulillah nggak terlalu susah karena infrastrukturnya tadi sudah disiapkan. Nah, kenapa demikian? Karena setahun 2 tahun sebelum pandemi itu Kementerian Keuangan sudah mendeklarasikan, sudah ada keputusan menterinya akan menerapkan yang namanya flexible working space waktu itu. Kemudian oleh Kemenpan RB kan disebutnya menjadi flexible working arrangement gitu ya. Kalau kami waktu itu flexible working space karena konsepnya orang Kementerian Keuangan bisa bekerja dimanapun di kantor Kementerian Keuangan. Makanya disebut flexible working space, Bu Angela. Jadi misalnya tim saya rumahnya di Depok, dia tidak harus ke lapangan Banteng, tapi dia bisa menuju ke kantor Kementerian Keuangan yang dekat rumahnya. Kerjalah di situ nanti gitu. Nah, itu secara regulasi sudah kita siapkan, sedang siap-siap untuk diterapkan. Blessing-nya adalah ada pandemi ya, kemudian betul-betul kita terapkan bukan hanya di kantor, malah bisa di rumah masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu sekedar gambaran bagaimana digital transformation di Kementerian Keuangan. Nah, bagaimana kemudian peran Ijen? Peran Ijen secara prinsip itu boleh dibilang, kalau boleh saya klasterisasi, itu secara prinsip ada 3, Bu. Yang pertama, mengawal proses perencanaannya. Jadi bagaimana tiap-tiap eselon 1 bersama dengan CTO itu kita awasi, kita lihat Bu, kita monitor desainnya seperti apa. Nah, dalam tahap ini kalau di Kementerian Keuangan ya alhamdulillahnya kita sudah dipercaya oleh unit pengelola ICT-nya Bu Angela, sehingga kita itu secara rutin ikut di dalam berbagai macam diskusi terkait dengan pengembangan ICT di semua unit eselon 1 gitu. Sehingga dari mulai tahap proposal desain pun itu kita sudah terlibat untuk melakukan assuring di sana atau somehow ya consulting activities kalau itu perlu pendampingan dari kita gitu. Nah, di tahap desain juga kemudian di langkah selanjutnya kita juga melakukan assuring ketika proposal budget. Jadi kalau di pemerintahan itu kan ada yang disebut rencana kerja dan anggaran, RKA. Setiap kementerian lembaga kalau mau mempropos budget itu wajib menyusun itu. Nah, RKA itu harus direview oleh internal auditor, APID masing-masing KL. Nah, kami melakukan juga Bu review ini gitu. Nah, di tahun 2020 kami juga melakukan kajian benefit realization management yang salah satunya menyorot adanya kelemahan kelemahan ketika kita mendiskusikan proposal budget tadi. Kenapa? Karena ketika melakukan review tidak ada orang-orang yang punya kompetensi ICT yang diassign ke situ. Jadi selama itu ya, kalau sekarang sudah mulai jalan nih dari tahun 2021. Selama itu ya kalau proposal pengadaan IT seperti lolos-lolos saja gitu Bu Angela. Karena nggak ada yang men-challenge gitu. Nggak ada yang men-challenge dari internal auditornya. Nah, itu kemudian kita rekomendasikan agar ketika melakukan review atas budget proposal itu mesti ada assignment kepada orang-orang yang punya kompetensi ICT untuk menjadi tim review gitu. Nah, itu di review. Di pelaksanaan kami melakukan di slide
belakang tuh di IS Information System Auditing di paling belakang itu ya. Nah, di tahap pelaksanaan, Bu Angela, Bu Resti, dan Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Ijen, kami melakukan berbagai macam kegiatan audit, Bapak Ibu, ya. Ada audit proses bisnis, ada audit IT-nya gitu ya, dan somehow kadang-kadang kita bersama dengan, kalau di tempat kami itu kan memang pooling untuk IT auditornya, Bu Angela. Nah, kita mulai tahun berapa itu, 2017 atau 2018, itu membuat guidance, kita melakukan audit TIK terintegrasi. Maksudnya gimana? Oh, kami dari dari IT auditor itu ngeblend dengan audit di inspektorat lain yang pegang core function-nya gitu. Let's say di Digitex itu di kami inspektorat 1. Nah, kami bentuk squad tim bersama itu, Bu, untuk melihat teman-teman IR1 inspektorat 1 melihat dari sisi proses bisnisnya, teman-teman kami di inspektorat 7 melihat dari segi ICT-nya gitu. Nah, kita lihat bareng-bareng tuh. Ada kelemahan-kelemahan yang kita temukan itu nanti review-nya kemana? Apakah ke proses bisnisnya atau ke IT-nya gitu. Dan itu yang nanti kita rekomendasikan ke unit eselon 1 Digitex-nya gitu. Nah, ini sebetulnya kalau berbicara berbicara secara jenis kegiatan, memang kalau di slide ini ya lini masanya jauh. Walaupun kalau dari 2007 itu boleh dibilang kita kan melakukan PABK itu bukan dalam konteks mengasur digitransformnya, tapi lebih ke memanfaatkan data-data hasil digitalisasi tadi gitu ya untuk kepentingan audit kita. Tapi apa yang kami lakukan betul-betul assuring di tahap pelaksanaan itu boleh dibilang kita mulai inisiasi di 2017 itu dengan membuat guidance untuk audit TIK, dan kemudian di 2018 mulai kita terapkan. Nah, di pelaksanaan Digitransform kami juga melakukan, Bu, apa yang menjadi konten IT audit, yaitu audit terhadap tata kelola IT-nya, terhadap IT security-nya, itu terus kita lakukan gitu ya. Dan bahkan perkembangan yang terbaru sekarang ini, kami lebih dipening lagi untuk melakukan IT security itu, audit atas IT security, dengan menginisiasi pembentukan red team di Inspektorat Jenderal, Bu Angela gitu. Jadi di kami itu ada, ya karena agak susah jadi masih terbatas. Tempo hari itu hanya ada 2, Bu, auditor yang memang betul-betul concern terhadap IT security, sehingga dia sampai ya betul-betul diakui certified di bidang IT hacking gitu ya, dan dia menjadi red team di kami yang secara berkala ataupun sewaktu-waktu kadang ngisengin aplikasi-aplikasi terutama core di tiap unit eselon 1, Bu. Kita iseng aja anak itu ya, dan kapan waktu gitu, bisa tengah malam, bisa subuh, bisa kapan gitu, dia ngisengin gitu untuk menguji saja ini seberapa rentan IT security-nya. Kemudian begitu kita isengin, langsung aware enggak si pengelola IT-nya unit eselon 1 bersangkutan itu. Nah, itu juga suka kita lakukan, Bu, di samping probis yang lain untuk audit TIK ya di bidang tata kelola maupun IT security. Di risk management, IT risk management juga kita masuk, Bu, dan mungkin di slide berikutnya saya singkat saja, di 2021 itu misalnya kita sudah banyak menghasilkan berbagai macam rekomendasi dari audit TIK kami, Bu, ya, untuk membuat, dan itu sudah direspon oleh manajemen secara baik, sehingga
kemudian dijadikan regulasi, baik itu di bidang tata kelola TIK-nya, kemudian BCM-nya gitu. Seperti BCM misalnya, itu kami betul-betul melakukan kajian bentuknya, Bu, studi di berbagai unit eselon 1, dan waktu itu kesimpulannya, orang berbicara BCM itu ternyata selalu konotasinya IT-nya saja gitu. Padahal harusnya kan nggak begitu. Dari sisi proses bisnisnya sendiri juga harus harus siap untuk menangani kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, sehingga proses bisnis itu akan tetap jalan walaupun terjadi guncangan terutama dari pihak luar gitu. Dan itu kemudian kita rekomendasikan dan menjadi regulasi di tingkat peraturan Menteri Keuangan. Kemudian juga tadi yang saya sebut, kita melakukan kajian benefit realization management, dan itu juga kita sarankan bagaimana melakukan perbaikan-perbaikannya. Di bidang keamanan IT tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Kemudian di audit TIK terintegrasi juga sudah. Nah, kalau untuk pemanfaatan data analitik itu juga kalau boleh kami sebut ini menjadi milestone tersendiri, Bu Angela, karena ketika tahun 2018 kami melakukan data analitik, kita melakukan campaign besar-besaran dengan mengadakan lomba gitu ya, yang kita promosikan untuk semua eselon 1 gitu, dan akhirnya sampailah itu ke pimpinan tertinggi kami, ke Bu Menteri Keuangan, dan diapresiasi, dan kemudian diamanatkan oleh beliau agar semua manajemen itu melakukan data analitik, dan itu kemudian di-capture dalam inisiatif transformasi, bahwa mulai tahun 2019 itu seluruh unit eselon 1 wajib minimal membangun 2 probis untuk data analitik di tiap tahunnya gitu, dan itu terus kita evaluasi perkembangannya sampai dengan sekarang. Nah, terakhir bagaimana rencana kami di tahun ini, tahun 2022 next. Pertama, kita akan dipening untuk implementasi BCM, Bapak Ibu sekalian. Kita terus ya bukan hanya karena COVID, tapi kita juga membayangkan bahwa risiko terhadap pelaksanaan proses bisnis ini terbuka sangat besar, bukan hanya karena pandemi, tapi mungkin juga bisa karena faktor-faktor lain, sehingga BCM itu perlu kita perkuat. Kemudian kita terus memberikan consulting activities untuk menguatkan manajemen keamanan informasi kami, Bu. Jadi ini rutin dilakukan, Bu, ke semua unit eselon 1. Kemudian tadi yang saya bilang, kalau tahun-tahun kemarin, 2 tahun belakangan ini kami fokus membangun kapasitas red team di Ijen, maka mulai tahun ini kami akan menggandeng semua unit eselon 1 dengan unit TIK pusat kami untuk membangun red team di masing-masing gitu. Tujuannya supaya mereka juga sama gitu ya, punya kapasitas untuk menguji, untuk melakukan keisengan kalau boleh dibilang ya kepada aplikasinya, supaya meningkatkan awareness dan ketanggapan terhadap setiap ancaman security IT kita. Kemudian juga proyek data analitik terus kita kembangkan. Nah, itu di 2022, dan ini akan terus kita lanjutkan. Next enterprise architecture sedang dibangun di Kementerian Keuangan, dan kita juga akan melakukan assuring atas desain maupun nanti pelaksanaannya, implementasinya, dan seterusnya kita akan melakukan kalau assessment tata kelola. Sementara ini memang masih dalam pengembangan, Bu Angela, belum full COVID-5 gitu ya, tapi kita secara bertahap nanti di 2024 harapannya semua unit eselon 1 itu bisa kita asesmen secara penuh dengan COVID-5. Tapi yang agak unik, Bu,
ini kalau di pemerintahan, kalau kami kan karena inisiatif sendiri, jadi mencari landasan praktek dari organisasi profesi gitu ya. Tapi di pemerintahan ternyata Kementerian Pan-RB mengeluarkan ya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan itu ternyata membangun alat uji sendiri juga, Bu. Jadi itu keunikannya, nanti bisa jadi assuring yang kami lakukan itu malah dengan 2 framework gitu ya. Jadi framework profesional dengan COVID dan framework pemerintahan dengan peraturan Menteri Keuangan yang sedang sedang kami tunggu terbitnya. Nah, barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami share pada kesempatan sore hari ini. Tentu ini seperti prolog yang tadi saya sampaikan, kesempatan yang baik bahwa semua orang-orang profesional yang berkumpul di sini, mari menyatukan persepsi dan pemahaman bahwa kita bersama-sama harus membangun bangsa ini menghadapi digitalisasi global gitu ya, dan tidak bisa berbicara silo-silo tapi harus bersama-sama. Pun demikian profesi internal auditor, Bu Angela ya, tidak bisa lagi tuh kita pisah-pisah antara internal auditnya korporasi sama publik, memang harus bersama-sama tuh, karena keberhasilan Indonesia menjadi negara maju ya harus ditopang oleh sektor publik dan privat beserta masyarakat kita gitu. Dan mudah-mudahan itu terus bisa kita kawal bersama-sama sehingga Indonesia lebih maju dan lebih baik lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Mas Panji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Gufron yang telah memberikan paparan untuk transformasi ya Pak ya. Dan memang ini ternyata sudah, ya kalau saya bilang lebih early ya, lebih duluan untuk beberapa kementerian ya, even sama yang saya saat ini berada ya. Tapi itu merupakan satu hal yang itu Pak ya perlu dicontoh ya, sehingga itu menjadi apa ini harus jadi sama-sama kita tahu gitu ya, journey-nya bagaimana sih transformasi itu ada di pemerintahan gitu ya, tidak terlepas hanya ada di private aja ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita lanjut dulu ya dengan speaker 2. Mohon untuk bisa open mic-nya. Selamat siang, Mas Panji. Gimana, sehat kabarnya? Pak Panji, sudah dengar suara saya? Sudah dengar. Siap Pak, sudah Pak. Alhamdulillah. Baik. Apa saya langsung atau masih? Baik, saya izin Pak Indra Utoyo. Beliau jabatan saat ini adalah Managing Director Digital and Information Technology PT Bank Rakyat Indonesia Persero (TBK). Kemudian educational background beliau S3 Strategic Management UI, kemudian S2-nya Communication Signal Processing di College University of London, kemudian satu elektrikalnya di ITB Pak ya. Beliau juga saat ini aktif dalam organisasi di Indonesian Banks Association ya, Perbanas, kemudian faculty member of Bank Indonesia Institute, National Information and Communication Technology Council, Mungkin Pak Panjinya ada problem nih Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Indra. Jadi memang rekan-rekan mungkin semua sudah tahu lah Pak Indra. Saya sudah mengenal Pak Indra jauh dari hari-hari dulu Pak. Sudah senior sekali. Jadi senang sekali kita bisa dapat juga sharing tadi dari Pak Ahmad Gufron, sekarang dari Pak Indra, bagaimana digital transformation dan journey-nya di BRI bisa berjalan Pak. Mungkin bisa memberikan pencerahan bagi rekan-rekan di IIA ini Pak, komunitas IIA.
Mungkin demikian Pak Indra, silahkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Angela. Mungkin Pak Panji tadi belum muncul ya. Saya hormati Pak Ahmad Gufron, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf sekali terlambat karena tadi harus meeting dengan OJK. OJK lagi ya, karena mereka adalah regulator kami, jadi harus hadir begitu, dan sehingga kami terlambat, jadi mohon maaf sekali. Terima kasih dari Pak Ahmad Gufron berkenan untuk lebih awal begitu ya, sehingga bisa tidak ada kosong. Baik, mungkin mohon izin saya ingin sharing terkait dengan bagaimana memastikan ya untuk perjalanan dari transformasi digital yang memang sudah sebuah keharusan kita untuk transform, karena juga ada aspek di samping ya dua aspek ya, internal maupun eksternal. Internalnya tentu kita juga bagaimana bisa manage risiko operasional kita semakin baik, dan juga overhead cost kita yang juga harus makin ditekan begitu ya. Tapi di sisi eksternal kita juga melihat ada disrupsi yang muncul dari teman-teman dari industri ya, financial juga, fintech begitu ya, yang hadir dengan lain-lain yang jauh lebih mudah, jauh lebih cepat begitu. Di samping juga customer pun juga berubah. Gitu. Ya, karena itu kami harus adaptasi, dan ini merupakan sebuah keharusan untuk kita bertransform. Next. Nah, kita bisa lihat bahwa memang terus terjadi evolusi dari layanan perbankan dari waktu ke waktu. Kita sekarang sampai kepada era Bank 4.0. Mungkin kalau sebelumnya kita mulai dengan era 1.0 itu bahwa kita ada rekening, ada punya account melalui mainframe-nya, kemudian 2.0 itu layanan ada 24x7 melalui ATM, layanan ATM, sehingga orang bisa mendapatkan layanan tanpa harus melalui cabang. Kemudian mulai 3.0 ada melalui mobile maupun internet, tapi sekarang kita masuk kepada layanan yang semakin immerse begitu, semakin berbasis digital, dibantu dengan AI ya, sehingga membuat layanan semakin personalized, semakin customized ya, menggunakan teknologi. Oke, next. Saya rasa juga paradigmanya juga sudah berubah, karena memang eranya masuk era digital, dan ada satu faktor enablernya yaitu infrastruktur digital ya. Kita mungkin belum pernah juga infrastruktur digital seperti hari ini, apalagi dengan adanya COVID ya. Tapi kita juga lihat bahwa iterasi digital sekarang sudah di atas 100%, orang yang sudah menggenggam handphone begitu sudah lebih daripada jumlah penduduk. Tapi bahwa dia punya financial literasi itu sesuatu hal lain ya, karena tidak semua orang kemudian nyaman melakukan transaksi secara financial di perangkat digital. Nah, ini adalah salah satu juga menjadi tantangan untuk bisa financial inclusion ya, economic inclusion bisa dipercepat. Tapi kita juga berterima kasih ya dengan adanya transformasi ini, bagaimana teman-teman kita di fintech itu bisa menghadirkan layanan yang jauh lebih mudah, jauh lebih cepat ya, di payment, kemudian juga ada peer-to-peer lending, dan berbagai macam layanan baru gitu yang hadir. Oleh karena itu bank juga harus transform. Tidak hanya itu, bank juga harus masuk kepada environment yang namanya open banking. Bagaimana bank tidak bisa lagi tertutup ya di layanannya, di sistemnya sendiri melalui aplikasi mobile yang terbatas, kemudian channelnya ya ATM atau EDC-nya, dan kemudian melalui kantor-kantor cabang. Saya rasa itu sudah lewat, sekarang sudah bergeser kepada sentriknya di customer, di user menggunakan handphone, dan kemudian terjadilah sekarang sebuah era kolaborasi yang masif dengan pemain-pemain digital. Bank menjadi platform untuk mensupport e-commerce, kemudian fintech payment, ride sharing, dan lain sebagainya dalam sebuah ekosistem kolaborasi yang semakin masif. Kemudian juga bank tradisional seperti BRI ini, yang bank tua ini juga kemudian harus transform. Maka kita mengadop yang namanya hybrid bank. Bagaimana secara kapabilitas digital terus di enhance supaya juga semakin mudah, semakin cepat, semakin efisien, tapi juga secara jaringan fisikalnya juga kita leverage, tapi juga harus semakin
dimodernize, cara-caranya tidak bisa dengan cara-cara yang lama, dan kami sebut dengan strateginya hybrid bank. Dan muncul juga sekarang pemain-pemain baru, neobank, yang layanannya dilakukan dengan channeling melalui digital di berbagai ekosistem partnernya begitu ya. Next. Saya rasa ada driver dari ini semua, di mana teknologi memang sebagai pemercepatnya. Dari open banking ini Indonesia juga termasuk yang sangat cepat adopsinya. Kemudian big data, artificial intelligence ini menjadi semakin dibutuhkan untuk bisa memberikan layanan semakin personalized, semakin customized, dan juga manajemen risiko yang semakin baik. Penggunaan cloud menjadi satu yang wajib karena customer-nya udah biasa diberikan kemudahan oleh cloud, ya biasa nonton di video di YouTube, menikmati layanan lain sosial media yang berbasisnya cloud. Kemudian core banking juga berubah menjadi semakin granular dan bisa mensupport berbagai macam model bisnis. Next. Juga kita regulator semakin juga mendorong transformasi digital ini di sistem pembayaran. Bank Indonesia juga mengakselerasi pembayaran digital, kemudian juga untuk dalam rangka membuat penetrasi financial inclusion dan economic inclusion semakin luas ke seluruh pelosok tanah air, dan sekarang sudah didorong ya layanan berbasis QR RIS ini standar yang memudahkan kita semua untuk bertransaksi menggunakan apps dan QR RIS begitu. Kemudian ada BIFAS yang baru saja luncur, sekarang transfer antar bank dibuat sangat cepat dan murah. Kemudian juga open banking ya. Kemudian juga di OJK juga mendorong transformasi digital ini, dan tata kelola juga aturan sudah dirubah oleh POJK 12 dan POJK 13. Tidak ada lagi bank yang meminta rencana pembukaan kantor cabang, tapi sudah berbeda sekarang, dan sudah juga dibuka bank yang memang channelnya fully digital, nanti berkolaborasi dengan partner-partner ekosistem untuk memberikan layanannya. Kemudian tidak lagi bicara izin-izin yang rumit begitu, yang rigid berbasis rule, tapi sudah ke arah principle base begitu ya, untuk agar inovasinya bisa berjalan cepat tapi juga di manage risikonya secara bertahap. Next. Nah, dari sisi tata kelola teknologi ya, dengan masuknya kepada open banking yang makin membangun massive collaboration, tentu risiko-risiko baru yang hadir, risiko digital yang semakin besar, maka tentu pengaturan agar kita bisa mitigasi risiko digital ini harus terus ditingkatkan. Manajemen risiko terkait di IT risk management, bagaimana dengan third party risk, kemudian juga cyber security harus terus di-enhance dari waktu ke waktu, karena juga penjahatnya juga pakai teknologi dan mereka selalu enhance, dan juga mereka sindikat begitu ya. Teknologi terus ditingkatkan, data juga sekarang menjadi isu yang semakin serius, data privacy. Oleh karena itu data privacy, data protection ini menjadi isu yang makin serius di era digital. Nah, ini adalah framework yang kita acu yang sekarang sudah dituangkan di dalam cetak biru di OJK, mulai dari identify risk-nya, kemudian manage risk-nya, mitigate risk, sampai dengan optimize risk-nya. Ini adalah framework yang didorong untuk diterapkan dalam rangka manage risiko digital. Next. Nah, ini juga kita lihat bagaimana potensi dari layanan financial ini berbasis teknologi. Masih ada area-area unbank yang nantinya menjadi, kalau bagi BRI ini merupakan area pertumbuhan ke depan, masuk ke ultramikro, ke segmen-segmen yang belum tersentuh layanan perbankan. Ini adalah opportunity, tapi di sisi lain kita lihat threat-nya di sisi cyber security ya, karena memang malware, kemudian kita lihat Indonesia termasuk yang tertinggi dalam hal adanya malware, kemudian juga ransomware juga terus, jadi muncul berbagai macam model-model ancaman yang dinamis dan bergerak, tidak statis begitu, sehingga kita harus terus nggak berhenti untuk melakukan enhancement di aspek teknologinya, prosesnya maupun people awareness-nya. Next. Nah, kita juga lihat ada dua isu yang saya rasa harus diadres agar pertumbuhan dari ekonomi digital, sistem keuangan digital ini harus bisa tumbuh. Satu tadi, bagaimana di era digital ini memang memberikan kemudahan, experience yang lebih baik, tapi memang data dipertukarkan, gitu ya. Bagaimana security bisa diberikan, data dipertukarkan, tapi juga ada value baru yang bisa diberikan dari customer. Oleh karena itu data privacy, data protection ini makin menjadi isu yang sangat serius di berbagai ekonomi, dan kita berharap begitu ya, undang-undang perlindungan data pribadi ini segera diundangkan supaya
paling enggak inovasi bisa tumbuh, trust dari customer juga bisa meningkat ya, dan security juga semakin ditingkatkan dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi ini. Yang kedua adalah di sisi sebelah kanan, kita harus sadar bahwa begitu masuk ke era digital, sebetulnya fondasinya itu telco, karena kita menggunakan layanan seluler, nomor telepon seluler, kemudian di atas jaringannya telco. Nah ini yang kita lihat antara regulasi di bidang ICT itu diatur oleh Kominfo, regulasi di bidang keuangan diatur oleh BI dan OJK. Nah kedua ini belum ada yang ngatur. Nah, ini ada hole di tengahnya sehingga orang-orang yang ganti-ganti nomor ngaku dia adalah hilang nomornya, sementara dipakai untuk melakukan fraud kepada layanan mobile banking. Ini terjadi dan sekarang kan hampir semua layanan payment, e-wallet, semua OTP-nya pakai nomor telepon. Nah ini yang kelihatannya harus diatur bagaimana kita punya satu database yang satu untuk blacklist dari nomor, blacklist untuk nomor account, sehingga kalau ada terjadi sebuah fraud itu bisa direspon dengan sangat cepat dan dicegah begitu. Next. Nah itu adalah terkait dengan bagaimana konteks yang kita lihat dari sisi transformasi digital. Ada hal-hal yang menarik dari inovasi yang berkembang, tapi juga sisi lain scary-nya di aspek risiko digital. Next. Nah bagaimana kita kemudian harus selalu adapt dan transform agar kita relevan bagi customer, bagaimana reposisi dari layanan kita agar bisa memberikan value bagi customer kita lebih mudah, lebih cepat, lebih baik. Maka kita harus transform secara digital, tapi kemudian kita menggunakan dengan pendekatan hybrid ya. Kita mentransform bisnis prosesnya, di re-engineer lagi prosesnya, ya supaya lebih efisien, lebih automate, menghilangkan yang manual sehingga produktivitasnya meningkat. Tapi sisi lain juga kita harus mencari area-area revenue baru, area pertumbuhan baru dengan bisnis model baru begitu ya. Inilah yang transformasi bisnis modelnya. Jadi ada digitize, ada yang digital begitu. Ini adalah dual track yang dilakukan agar kita terus bisa relevan dan memiliki strategi pertumbuhan yang lebih sustain. Next. Nah, tapi kita juga tahu dengan era inisiatif digital financial di industri ini, ada hal yang nggak bisa dirubah, yaitu compliance. KYC itu sesuatu yang makin penting, ya, anti money laundering, risk management, tadi privacy, sustainability itu isu-isu yang harus diadres bahkan makin serius. Tapi ada hal yang bisa mempercepat itu dan memudahkan itu. Itulah teknologi. Dan sekarang pendekatannya dengan teknologi tentu juga inovasi yang berbeda dalam membuat produk sekarang semakin customer centric, semakin dilakukan dengan produk manajemen disiplin yang melakukan iterasi, validasi kepada customer. Tapi juga meleverage teknologi dengan big data, kita bisa melakukan fraud detection jauh lebih cepat. Kemudian dengan dengan biometrics kita bisa punya KYC yang lebih baik juga, blockchain supaya lebih trusted dan lebih transparan. Ini hal yang bisa dimanfaatkan teknologi agar bisa membuat compliance-nya bisa kita lakukan jauh lebih cepat begitu. Tapi compliance sendiri itu tidak bisa ditawar ya. Next. Nah, oleh karena itu kita juga harus melihat fenomena konteks yang berubah begitu kita masuk ke era digital, maka bagaimana menempatkan trust at the center dari setiap customer experience. Tidak cukup dengan confidentiality, integrity, dan kemudian availability. Sekarang harus bicara privacy, safety, dan reliability. Karena begitu sistemnya mati dalam 5 menit atau 10 menit, itu sudah sangat mengganggu dari berbagai layanan di publik atau layanan dari sebuah bank begitu ya. Kemudian akibat sebuah action bisa membuat sebuah instalasi menjadi jatuh hanya karena sebuah action yang kemudian tidak termitigasi dengan baik. Next. Nah ini adalah paradigma yang bergeser dengan masuk ke era digital. Kita tidak lagi mengenal IT itu tidak lagi cukup karena IT itu bicaranya kita project IT begitu dibuat selesai tinggal. Nah sekarang kita begitu masuk era digital maka produk-produknya ini berbasis teknologi dan ini sekarang teknologi ada di depan sebagai front end dan kemudian dilakukan secara terus-menerus continue. Satu feature lahir maka dia akan terus harus dikawal dari waktu-waktu, tidak bisa tidak seperti project IT yang selesai kemudian orangnya mengerjakan project lain. Ini begitu dilakukan maka dia harus cepat tapi juga sustain gitu ya, continuous. Ini dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dan kita selalu obses dengan bagaimana produk itu dikonsum, bukan bagaimana produk itu diproduce ya. Oke, next. Ini juga pengelolaan inovasi juga berbeda sekarang. Bisnis dan IT tidak lagi berjarak, harus dalam satu cross functional product team bersama-sama, ada teman dari bisnis dan IT dalam sebuah tim squad atau tim produk yang bersama-sama
mengelola produk dari waktu ke waktu sebagai sebuah tim yang dedicated ya, kita sebut dengan mini company atau squad team yang dengan kompetensi-kompetensi baru ya, yang dulu mungkin beda. Jadi kompetensinya beda, prakteknya beda, dan juga mindsetnya berbeda. Next. Nah, ini juga terkait dengan tata kelola risiko juga sekarang berbeda kalau kita bicara dengan menggovern sebuah risiko begitu masuk era digital ini. Kalau kita bicara tiga level of defense, three layer of defense, nah sekarang layer 1 dan 2-nya harus barengan. Jadi layer 1 dan layer 2 itu didampingi terus, karena kalau enggak, karena teman-teman IT melakukan pengembangan, tapi kemudian nanti ada masalah, itu terjadi pada satu dan masalah, itu risikonya bisa sangat besar. Oleh karena itu, dari awal sejak desain pengembangan itu disupervisi oleh teman-teman risk. Nah, pada saat kemudian juga kemudian nanti post-nya dilakukan audit third layer-nya begitu ya. Next. Kemudian ini dari awal bagaimana demand management juga di manage, ada first line of defense dengan second line of defense, sama-sama kemudian meng-create sebuah risk register yang nanti akan menjadi checklist yang sama-sama dikawal, dan nanti kita tergantung tipe dari pengembangannya, apakah berbasis waterfall di mana ada sesuatu yang diminta kemudian dikembangkan, atau sesuatu yang sifatnya agile. Jadi dari waktu-waktu selalu divalidasi, diiterasi, disesuaikan dengan respon dari dan juga penerimaan dari customer. Kalau ada yang belum bagus langsung diperbaiki, ditambah fiturnya, divalidasi lagi terus secara agile dari waktu-waktu dengan rilis-rilis yang makin pendek-pendek dan makin cepat. Ya, next. Bagaimana BRI kemudian melakukan transformasinya? Ya, jadi BRI adalah bank, kalau identitasnya BRI memang sebagai bank mikro, the largest microfinance institution in the world menurut beberapa referensi. Kita memang sangat kuat di mikro, dan sekarang dikasih juga oleh government, dikasih integrasi untuk ultra mikronya, ditambah pegadaian, ditambah PNM begitu, supaya kita bisa melayani makin luas lagi, makin dalam lagi ke segmen-segmen yang lebih kecil. Dan karena kita banknya memang bank-bank di rakyat begitu, yang di daerah-daerah yang remote, maka kita memang hadirnya di tempat-tempat yang bukan di kota-kota besar ya. Kota besar tentu ada, tapi yang utamanya justru di tempat-tempat yang remote di berbagai daerah. Oleh karena itu satelit menjadi sangat penting, cocok karena bisa mengcover seluruh permukaan dan bisa memberikan layanan dengan cepat. Saat ini BRI sudah punya customer unik sekitar 130 juta lebih ya, memang sangat besar customernya BRI ini. Kemudian kita juga memberikan layanannya tidak semuanya melalui BRI, kita melalui agen-agen kami yang namanya agen Briling yang diperkuat dengan teknologi platform mobile EDC untuk menjadi agen perpanjangan dari bank, hampir di 500.000 titik di hampir di 60.000 desa ya. Kemudian juga di samping melalui channel-channel lain di kantor-kantor kami yang sekitar saat ini sekitar 8.600, kemudian juga melalui ATM dan ETC. Next. Nah, apa aspirasi kita ke depan? Nah, kita ingin memperkuat identitasnya BRI, yaitu sebagai the largest microfinance institution. Bagaimana BRI bisa melayani sebanyak-banyaknya, melakukan transaksi sesering-seringnya dengan biaya semurah-murahnya. Nah, BRI masuk makin ke kecil-kecil sekarang, ke go smaller dengan tiket size yang makin kecil-kecil, 500.000, 1 juta. Ya, kemudian dengan tenor yang nggak lagi tahunan, sekarang bicaranya bisa harian, mingguan, bulanan, jadi sesuai kebutuhan dari customer dan cara yang lebih cepat. Oleh karena jawabannya adalah digital. Karena agar supaya kita manage risiko operasional lebih baik dan juga menekan overhead cost. Karena kalau semua pakai orang tentu akan sangat mahal, tapi juga operational risk-nya akan semakin sulit di manage. Next. Nah, ini adalah strategi BRI untuk bisa meng-create value relevan adalah dengan pendekatan hybrid bank. Jadi kita menerapkan hybrid based models, bagaimana kita terus meleverage physical presence kita, tapi terus dimodernize dengan teknologi agar semakin bisa self-service, tapi juga atau assisted service di berbagai simpul-simpul physical, apakah itu di outlet kita, di e-channel, di ATM, atau melalui agen-agen billing kita, atau melalui para mantri atau advisor kita yang sekarang di-equip dengan perangkat mobile yang siap melayani nasabah kita secara cepat begitu. Dan samping juga kita terus mengenhance kapabilitas digital kita baik di sistem core-nya BRI dengan digitizing the core ya, dalam hal pemrosesan pinjaman ataupun dalam hal digital bank-nya. Dan juga BRI masuk ke ekosistem digital, ekosistem yang non keuangan, ke agri-tech, ke health-tech, edu-tech begitu ya, melalui ekosistem digital dan expose kepada berbagai macam ekosistem melalui
API kita ya sebagai platform. Dan juga kita masuk kepada new digital proposition, kita ikuti journey-nya customer ingin buka tabungannya melalui e-commerce, kita hadir di e-commerce, kita hadir di Grab, di Tokopedia. Jadi silakan, jadi kita mengikuti di mana customer menginginkan dia bisa akses kepada layanan perbankan. Di samping juga kami cuma punya bank digital namanya Bank Raya yang nanti menciptakan model bis baru yang melengkapi dari induknya. Next. Nah, untuk itu maka, balik dulu sebelum. Nah, untuk manage kompleksitas ini maka bagaimana kita memanage kompleksitas dari sisi digital maupun fisikalnya, maka harus ada satu central brain. Central brain yang bisa memiliki dua tujuan. Satu, bagaimana kita bisa lebih engage dengan customer, lebih personalized, lebih customize begitu. Di sisi lain, bagaimana kita bisa manage risiko semakin efisien ya. Credit scoring semakin baik, fraud detection semakin baik. Nah, ini adalah kami ada central brain berbasis big data dan artificial intelligence yang terus kita tingkatkan agar bisa memberikan tadi engagement yang semakin baik kepada customer sehingga cerita penggunaannya makin sering dan juga tumbuh, dan juga di sisi manajemen risiko yang bisa kita mitigasi secara lebih efisien. Next. Oleh karena itu strategi kami bergeser dari mobile first ke AI first. Ya, dengan tujuan tadi supaya kita bisa mengengage customer lebih baik dan juga memanage risiko juga lebih efisien. Next. Oleh karena itu kami fokus bagaimana BRI Brain ini bisa memanage paling nggak di 4 area risiko. Satu, di credit scoring yang semakin baik ya, karena kita harus memastikan kualitas dari aset kita semakin baik dengan adanya credit scoring yang semakin akurat. Kemudian juga merchant scoring, partner-partner kita juga makin berkualitas, semakin produktif ya, para agen billing kita, para merchant-merchant. Kemudian customer profiling semakin baik supaya kita bisa lebih personalized, lebih bisa customize layanan, dan juga fraud-nya supaya lebih bisa di manage dengan lebih baik, lebih ditekan fraud-nya dan didetect lebih cepat begitu ya. Next. Nah, ini bagaimana kita juga meningkatkan terus credit scoring semakin baik dari berbagai sumber data dari data yang ada, tapi juga sebagian data kita tidak punya. Oleh karena kita dapatkan dari utility, dari telco, dari mobile provider, dari sosial media. Ini kemudian dilengkapi sebagai alternatif scoring untuk memperkuat credit scoring bagi layanan perbankan kita yang akan masuk ke segmen-segmen yang makin kecil, ultra mikro, yang datanya mungkin juga kita harus bentuk. Next. Terakhir, saya rasa ini adalah contoh bagaimana fraud detection harus semakin baik di era digital ini. Baik di aspek transaksinya harus bisa di-detect lebih baik, lebih cepat. Kemudian di aspek memberikan lendingnya agar menemukan NPL begitu ya. Di sisi lain juga bagaimana fraud detection di sisi operation, fraud-fraud yang nanti ada kecenderungan fraud dilakukan oleh internal employee juga bisa kita detect lebih awal, ada pattern-pattern yang anomali sehingga sebelum terjadi kita bisa mendetek adanya pattern-pattern yang kemudian bisa berpotensi terjadinya fraud. Next, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Indra Utoyo. Mari kita berikan applause ya kedua speaker kita atau paparannya. Dan mungkin sebagai informasi nih, mohon izin nih Pak Indra ya. Bocorannya Pak Indra baru menerbitkan buku ya, namanya Hybrid Company Model ya, betul ya Pak ya? Iya. Di era digital yang disruptif ya. Betul. Nanti boleh di-share sedikit apa sih bocorannya Pak ya? Isi dari itu. Baik, dan juga tadi lebih banyak memang Pak Indra karena sebagai managing director di BRI, jadi lebih banyak pada digital transformasi yang dilakukan oleh BRI Pak ya. Terus terang saya juga nasabah juga Pak BRI, dan saya melihat bahwa sebagai customer experience ya menggunakan Brimo itu masih termasuk bagi sangat nyaman gitu ya dibandingkan beberapa platform dari perbankan lain ya. Oh, terima kasih Mas. Ya bukan ini Pak, tapi memang ya sebagai customer Pak ya, sebagai nasabah juga. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita beralih ke sesi Q&A ya, diskusi mungkin masih banyak sekali yang bisa kita gali dari kedua pembicara kita, narasumber kita. Mungkin nanti bisa saya buka 3 penanya dulu melalui raise hand, nanti bisa kita persilahkan. Kemudian juga melalui chat room juga bisa ya. Karena tadi yang pembicara pertama Pak Ahmad Fron lebih banyak transformasi di public sector ya.
Di sini dari 153 partisipan kita mungkin juga hampir 50-50 nih ya, antara yang apa namanya, yang public dan private. Tapi saat ini mungkin itu tidak menjadi ini lagi ya, perbedaan gitu. Ini sama-sama dengan satu ilmu, satu guru gitu kan. Bagaimana kita bisa menerapkan transformasi yang efektif gitu ya untuk mengassurance bahwa digital transformasi kita berjalan lancar. Baik, di sini saya melihat ada sudah ada Pak Bimantara Wijaya ya. Bisa silakan Pak, mungkin bisa di open mic. Terima kasih presentasinya dengan baik ya. Jadi ini webinar yang baik karena merepresentasikan dua sektor ya, public sector and ini private sector atau corporate sector ya. Nah, pertanyaan saya bisa kedua narasumber ya. Saat ini perkembangan teknologi demikian luar biasa ya. Belum kita selesai mendigest tentang artificial intelligence, tentang blockchain, teknologi blockchain dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah disuguhi dengan teknologi metaverse. Jadi pertanyaan saya terkait dengan ini, saya ingin pendapat atau view dari bapak-bapak sekalian ini. Kalau dari public sector nih dengan Pak Gufron ya, Pak Ahmad Gufron ini, saya ingin tahu bagaimana kira-kiranya ke depan nih Pak, karena saya paham bahwa Inspektorat Jenderalnya setelah menjadi trusted advisor nih Pak di Kementerian Keuangan. Jadi tentu juga sangat interaksinya dengan ini unit eselon 1 itu sangat dekat ya, terutama kalau kita kaitkan dengan metaverse tadi terkait dengan dunia perpajakannya Pak. Jadi bagaimana kira-kira ke depannya ini Pak? Karena kita melihat sekarang sudah banyak sekali para pihak ya, baik individual, personal maupun corporate ya yang telah beraktivitas di dunia yang baru ini, metaverse ini ya. Dan itu ada pendapatan atau penghasilan yang diperoleh, dan pertanyaannya kemudian adalah bagi pemerintah khususnya di Kementerian Keuangan, ini bagaimana ke depannya? Apakah akan dilakukan pemajakan ya terhadap aktivitas bisnis yang ada di metaverse itu? Itu satu, dan kemudian bagaimana Inspektorat Jenderal selaku internal auditors Kementerian Keuangan menyikapi untuk menyiapkan infrastrukturnya untuk bisa melakukan misalnya audit ya terhadap pelaksanaan perpajakan di metaverse ini. Itu untuk Pak Ahmad Gufron. Dan untuk BRI, ini saya dengar BNI kan sudah aktif nih Pak di metaverse. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ini kira-kira ke depannya ini Pak, untuk BRI sendiri apakah sudah mulai tertarik atau mulai pasang ancang-ancang juga buka lapak di metaverse Pak? Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bimantara ya, ini langsung kedua tempat dan memang sangat-sangat ini ya, right. Mungkin silakan Pak Ahmad Gufron bisa menanggapi dulu. Baik, makasih Mas Panji, makasih Pak Bima. Kalau Pak Bimantara ini suhu Pak Mas Panji ini. Sebetulnya beliau itu orang Ijen, tapi sedang memperkuat unit-unit lain tuh. Jadi kalau di pepatah Arab itu bisa dijawab kurang lebih ini Mas Panji. Yang bertanya itu lebih tahu dari yang ditanya. Sebetulnya begitu. Tapi kan nggak boleh saya menjawab begitu kan Bu Angela ya. Jadi bisa aja Pak Ahmad. Iya. Iya. Memang benar sekali Pak Bima bahwa dunia ini percepatan teknologinya kan lompatannya jauh lebih cepat daripada proses bisnis yang sedang kita jalani gitu ya. Terutama di sektor pemerintahan itu regulasi kita sering kalau bahasa Jawanya kepontal-pontal Bu Angela. Jadi sulit sekali untuk mengejar gitu ya. Dan saya mau kadang-kadang itu juga sangat berkelindan dengan situasi global gitu ya, sehingga kadang-kadang itu membutuhkan kesepakatan-kesepakatan di tingkat internasional untuk bisa
mengambil keputusan regulasi terkait dengan perkembangan teknologi ini. Jadi kita sebelum berbicara soal pemajakan di dunia metaverse, aktivitas-aktivitas di dunia metaverse, kita kan tentu ingat bahwa beberapa waktu lalu ketika kita mau menginisiasi pemajakan e-commerce, itu juga diwarnai dengan gonjang-ganjing yang cukup luar biasa juga gitu ya, karena ya yang maksud saya cukup luar biasa kan akhirnya melibatkan juga bagaimana politik antar negara yang terkait dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di bidang e-commerce itu. Nah, saya kira kalau kita beranjak lebih lanjut lagi seperti pemajakan aktivitas di dunia metaverse, kalau basicnya undang-undang perpajakan ya tentu setiap aktivitas yang kemudian menghasilkan pertambahan kemampuan ekonomi atau disebut penghasilan, ya tetap saja itu adalah valid menjadi objek pajak gitu. Jadi menurut saya pertanyaannya mungkin barangkali bisa jadi bergeser gitu. Bagaimana nanti strategi yang harus disiapkan pemerintah untuk secara tepat melakukan mendesain regulasi untuk melakukan pemajakan di aktivitas-aktivitas metaverse itu, karena bagaimanapun secara real kan itu memang memberikan tambahan kemampuan ekonomis kepada para pelakunya gitu ya, dan itu strategi itu bukan hanya persoalan strategi untuk desain regulasinya, tapi juga strategi terkait bagaimana kita bisa mengcapture aktivitas-aktivitas di metaverse itu sehingga bisa diuji compliance-nya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya nantinya apabila regulasinya sudah ditetapkan gitu. Nah, Ijen sebagai internal audit bagaimana? Ya tentu Pak Bima, kami akan, tadi Pak Bima sudah menyebut kita sebagai trusted advisor juga tetap akan secara dini melakukan diskusi dengan teman-teman BKF maupun DJP gitu. Bagaimana kita mengambil ancang-ancang sikap terhadap perkembangan dunia yang semakin cepat ini, salah satunya di dunia metaverse itu kan, dan bagaimana kita akan menyiapkan regulasinya untuk menangkap potensi penerimaan perpajakan dari aktivitas di metaverse itu. Saya kira itu Pak Panji. Baik. Iya. Izin Pak. Langsung Pak, silakan. Baik. Baik, terima kasih Pak Bimantara. Memang betul Pak, jadi memang ini perkembangannya cepat sekali gitu, dan saya rasa kita juga kita belum selesai memahami yang satu, sudah hadir lagi yang baru begitu. Jadi memang kita harus nggak berhenti melakukan ya constant learning ya, dan adaptasi yang dan kita melihat kemudian mendudukannya dalam sebuah konteks-konteks baru untuk ya tentu dua hal, dari aspek bagaimana menjadi sumber opportunity baru, tapi juga bagaimana melihat aspek sisi risiko-risiko baru yang juga harus diantisipasi. Ya BRI sendiri memang sudah mencanangkan juga kita tentu akan explore ya, masuk ke dunia metaverse, mungkin bisa lihat di berita begitu. Tapi ini memang satu kami melihat ini karena ini konsekuensi logis dari ya transformasi digital yang dipercepat ya, karena COVID ini, terus kemudian kita biasa dengan cara-cara interaksi baru, kita juga nggak akan balik lagi mungkin ke cara-cara yang lama ya. Nah, kita kemudian terbiasa dengan model-model interaksi yang less contact gitu, kemudian dari remote dan sebagainya. Oleh karena itu metaverse ini sebagai sebuah perpaduan ya, konvergensi yang halus begitu antara realitas fisik dengan digital, sementara eksplorasi digitalnya juga luas sekali. Kalau kita lihat nanti ini saya ingin bilang bahwa ini baru awal gitu, early stage dari journey-nya, dan ini masih akan panjang. Dan apa yang kita definisikan hari ini mungkin juga tiba-tiba tahun depan berubah lagi, karena ini seperti tadi Pak Bimantara bilang, apa yang kita pahami hari ini mungkin jangan-jangan ada hal baru lagi. Tapi kita melihat bahwa
yang kita yakini bahwa ini memang tidak akan tentu menggantikan seluruh interaksi manusia. Nanti ini akan menjadi sebuah eksplorasi dari peluang-peluang baru yang hadir di dunia metaverse yang disebut juga sebagai digital twin ya. Bagaimana kita hadir dalam dua versi avatar kita dan versi digital kita begitu, kita, teman kita gitu ya, dan lokasi kita yang nantinya koeksis secara paralel di dalam dunia yang disebut dengan digital, physical and digital. Nah, ini tentu memunculkan hal-hal baru, opportunity baru di ekonomi digital, ya bisa ada kegiatan-kegiatan yang meng-create, bekerja, berjualan, dan sebagainya, ber-commerce dan lain sebagainya akan muncul dengan cara-cara baru yang sudah terlihat ya memang akan ada disrupsi-disrupsi yang terjadi. Seperti misalnya advertising, saya rasa ini akan merupakan dunia yang baru bagi advertising, mendisrupt mungkin cara-cara advertising yang lama. Di dunia retail juga saya rasa akan berbeda, orang tidak perlu harus keluar rumah, tapi bisa mencoba barang gitu seolah nyata dan bisa mendapatkan barang yang fit dengan ukuran barang dan sebagainya. Itu hal yang saya rasa muncul ya, saya kebayang seperti itu. Juga model-model remote working yang tidak akan sama lagi. Kita akan bisa bekerja seolah satu ruangan tapi sebetulnya tempatnya bisa berbeda-beda. Ini kan hal yang kita lihat karena ini datang dari 3 dunia ya, dunia game, dunia sosial media dan juga dunia remote working. Ini yang nanti akan mewarnai, tapi saya ingin bilang bahwa ini baru tahap awal dan perlu terus dikaji ya di aspek-aspek tentu risiko privasinya, cyber security, data, identitinya, aspek infrastruktur, regulasi tadi yang mungkin juga saya rasa ini hal yang nanti akan perlu sama-sama kita lihat dan sambil memaksimalkan manfaatnya, tapi juga mitigasi risikonya. Dan bagi bank seperti BRI, tentu kita akan memanfaatkan ini peluang ini, kita akan coba hadir misalnya dengan channel-channel baru, ada launch, ada channel-channel BRI di metaverse begitu, info produk yang lebih menarik, mendapatkan layanan lebih mudah, itu juga yang kita lihat sebagai peluang-peluang ke depan. Tapi ini sebuah journey, kami juga baru mulai, kami melakukan eksplorasi untuk melihat ini semua, dan kita lihat nanti use case apa yang akan valid ke depan begitu. Mungkin demikian, Pak Bima. Terima kasih. Kenapa? Kenapa sudah? Terima kasih banyak. Terima kasih. Siap. Di chat ada satu pertanyaan ya dari Ibu Evi Agustina nih. Pertama, izin bertanya kepada Pak Ahmad Gufron, persiapan mental apa yang penting disiapkan untuk open birokrasi di sektor publik dalam era digital ini? Mungkin bisa di-sharing kendala utama membangun hal tersebut di Kemenkyu dan cara utama mengatasinya. Dan juga untuk Pak Indra Utoyo, ini ada juga pertanyaan yang dari Ibu Evi juga. Dalam paparan tersebut, metode waterfall dan agile, bagaimana menentukan kedua penerapan cara tersebut? Mungkin terkait itu ya, transformasinya ya. Apakah terlihat dalam case dan perkembangannya, dan ini mungkin bisa dikaitkan dengan model three lines of defense tadi, mungkin bisa sedikit diterangkan. Silakan Pak. Oke, langsung Mas Panji. Silakan Pak. Ya, baik, makasih Bu Evi Agustina atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya dibilang berat-berat, bisa dibilang enggak gitu. Kalau saya coba selalu menghadapi dengan sederhana saja Bu Evi. Kalau persiapan mental apa ya, menurut saya sih cuma satu. Orang-orang kita itu siap menerima kenyataan apa enggak gitu. Nah, itu kalau ditanya Kementerian Keuangan, ya Kementerian Keuangan menghadapi sekali itu. Maksud saya gini, sebetulnya kalau kita bisa membangun kesamaan pandangan bahwa perubahan itu pasti, perubahan itu akan terus berjalan gitu ya, dan kemudian teknologi yang berubah cepat dan makin cepat itu sebuah kenyataan,
kita bisa membangun mental seperti itu, maka proses digitalisasi itu saya yakin akan makin cepat. Dan terkadang organisasi, termasuk Kementerian Keuangan, Bapak Ibu sekalian ya, mengalami tantangan, kendala-kendala untuk percepatan digitalisasinya, itu karena ya masih ada orang-orang yang tidak terima kenyataan gitu. Jadi kalau di dunia internal audit misalnya Mas Panji ya, saya bilang ke terutama yang teman-teman muda generasi millennials dan setelahnya gitu. Saya bicara dengan tegas gini, kalau Anda bicara data analitik sekarang itu bukan barang mewah dan bukan barang hebat. Anda itu sudah sebetulnya sih ketinggalan zaman gitu, karena itu harusnya kita bangun di beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi Anda sebagai generasi millennials harus sadar itu bahwa belajar DA, menerapkan DA itu bukan barang hebat lagi sekarang. Itu sudah kebutuhan sehari-hari dan memang sudah harus menguasai. Kalau enggak ya tergila saja gitu kan. Nah, saya sih kalau ngajak teman-teman di Kementerian Keuangan begitu. Nah, yang saya bilang tadi memang ada sebagian kemudian yang punya problem mental itu ya biasanya generasi saya ke atas gitu ya, Bu Angela. Itu yang generasi X baby boomers itu yang relatively punya hambatan mental. Karena apa? Karena memang kita itu berada di generasi transisi yang somehow kadang nggak siap bahwa dunia ini berubah dan kita itu tidak hidup seperti zaman kenangan-kenangan manis kita, gitu kan? Kenangan manis Bu Angela misalnya, kenangan manis Mas Panji itu kan ketika zaman-zaman SMP SMA gitu kan, dan itu tidak ada yang namanya gadget sama sekali gitu kan, laptop aja belum ada waktu itu kalau saya ya, laptop aja belum kebayang gitu. Nah sekarang tiba-tiba saya masih hidup, saya masih bekerja dan berhadapan dengan tadi Pak Bima langsung nyedak gitu kan, metaverse gitu kan. Itu kan jet lag-nya luar biasa gitu loh Mas Pandi. Nah, sebetulnya itu sesederhana itu kalau saya sih Bu Evi ya. Nah, bagaimana kemudian cara menyiapkannya? Ya memang perubahan itu transformasi maksudnya. Itu kan ya gampangnya ya kita bangun aja. Jadi nanti akan terseleksi secara alamiah gitu. Jadi misalnya di kami menerapkan audit management system, ya memang tantangannya luar biasa Mas Panji, terutama generasi saya ke atas gitu ya. Ya susah lah, ya ribet lah dan segala macam gitu ya. Makin banyak yang harus dikerjakan itu lahir kan karena sebetulnya ketidaksiapan mental untuk berubah saja yang tadinya gelar kertas terus nulis-nulis gitu kan. Terus sekarang harus buka laptop, koneksi internet, login, kemudian kerja di komputer gitu kan. Nah, kerja di komputer dalam arti di aplikasi gitu ya. Kalau kerja di komputer sih udah cukup lama lah kami gitu. Nah, itu hal seperti itu juga kami alami dan bagaimana strategi yang kami lakukan ya jalan aja gitu, jalan aja. Dan nanti akan terseleksi alamiah. Orang yang tidak mau pakai itu ya lama-lama akan tersingkir sendiri itu ya, dan yang pakai ya akan tetap eksis dan kita akan terus mengupdate juga teknologinya ya, mereka akan terus bisa mengikuti gitu. Tapi orang-orang pada akhirnya kan akan berpikir bagaimana kami akan tetap bekerja di institusi ini kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan gitu. Nah, kami sih sesimpel itu Bu Evi ya, Bu Evi Agustina, karena bagaimanapun kalau satu pilihan sudah kita tetapkan kemudian kita tutup pilihan yang lain, ya orang terpaksa atau dengan senang hati tetap akan menggunakan pilihan itu, gitu kan? Sebagaimana misalnya Pak Indra Utoyo, salam kenal juga Pak Indra ya. Saya lupa tadi menyapa Bapak. Banking gitu, transformasinya sangat cepat. Sekarang orang kalau tetap akan berkutat dengan buku tabungan, ya akan sengsara sendiri kan Mas Panji. Gitu. Orang terpaksa harus belajar mobile banking.
internet banking gitu kan, dan semua perkembangan banking lainnya gitu. Bahkan sekarang Pak Indra Utoyo sudah punya digital banking dan lagi rame gitu kan. Mungkin nanti Pak Indra Utoyo sudah nggak punya kantor-kantor cabang lagi tadi di beberapa tahun ke depan gitu, dan itu semua kita harus menerima kenyataan itu. Saya kira itu Bu Evi. Berubah Pak ya, ada change management di situ ya Pak ya. Iya, iya. Apalagi di bukunya Richard Chamberlain yang terbaru kan agent of change ya. Berarti kan internal auditor harus bisa menjadi agen-agen perubahan ya Pak ya. Sebagai awal. Iya. Baik, lanjut Pak Indra Utoyo. Ya. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Evi Agustina. Jadi kalau kita bicara tipe dari kebutuhan aplikasi itu, kalau kita lihat dari problem solution, ada yang problemnya diketahui, solusinya diketahui. Ada yang problemnya diketahui, solusinya nggak diketahui. Gitu. Yang ketiga, problemnya pun nggak jelas, nah solusinya juga belum jelas. Jadi, nah kalau di era digital lebih banyak yang dua terakhir, problemnya tahu, solusinya belum tahu, kemudian problemnya belum jelas, harus di framing, kemudian harus terus divalidasi dengan solusi-solusinya. Nah, pendekatan yang waterfall itu adalah yang sebenarnya problemnya tahu dan solusinya kita tahu, dan itu harus dikerjakan. Nah, itu yang pendekatan waterfall akan seperti itu, requirement-nya juga clear, dan kita juga tahu cara menyelesaikannya. Kemudian kalau yang agile itu yang tadi, problemnya tahu tapi cara menyelesaikannya diiterasi dulu, benar nggak begini gitu ya. Kemudian kalau produk yang sangat disruptif, biasanya problemnya pun di framing dulu, kira-kira problemnya ini betul tidak, kemudian dilakukan iterasi lagi, validasi. Nah, itu pendekatannya menggunakan agile sprint. Tapi ada satu yang tidak berbeda, yaitu speed. Jadi mau waterfall atau mau agile, sekarang harus satu speednya, harus cepat. Gitu. Itu yang kalau di era sekarang kalau nggak cepat, ya salah gitu. Jadi artinya sekarang kalau yang cepat makan yang lambat, bukan yang besar makan yang kecil. Nah sekarang terkait dengan line of defense ya. Jadi di sisi bisnis IT itu ada di line 1 yang harus juga memanage risikonya. Tapi ada yang line 2 yang monitor dari sisi manajemen risikonya, dan 3 ada yang melakukan auditnya begitu ya, di third line of defense. Nah, saat ini karena harus cepat tadi yang saya katakan, ya orang IT-nya bekerja begitu cepat, tapi kalau karena kerja tapi nanti bikin salah gitu, itu masalahnya. Nah, makanya kalau kita telat menunggu diketemukannya oleh third line of defense, itu ditangkap polisi namanya. Itu udah terlanjur salah, bahkan mungkin sudah terjadi kebocoran fraud yang terlanjur besar. Itu baru ketahuannya belakangan. Oleh karena itu, kita belajar juga dari kesalahan-kesalahan atau problem fraud yang terjadi, nggak bisa. Maka IT ini dari ibarat nyupir itu dari awal udah ada navigatornya yang jagain supaya jangan salah, mulai dari define-nya, requirement, design-nya, develop-nya, itu monitor, dan sebuah tools yang menjahit mulai dari design, development, testing-nya, kemudian QA-nya, operation-nya dalam satu tools yang menyatu. Bagaimana coding itu juga harus sudah langsung dilakukan testing untuk melihat codingnya baik atau tidak gitu. Kemudian dilakukan testing untuk dari sisi ya pentestnya, ya UAT-nya, pentestnya, kemudian ada usability test-nya, itu juga dilakukan harus secara lebih awal supaya kita bisa cepat tadi ya. Dan tapi harus jadi cepat tapi berkualitas. Jadi harus paradoks nih, cepat berkualitas. Ini yang sekarang harus dikawal, dan tentu rekan-rekan nanti di auditor ya harus juga menyesuaikan dengan agile governance seperti ini. Yang jelas memang dengan tadi yang saya katakan layer 1 dan 2 defense-nya itu sekarang sudah menyatu. Jadi kami dari awal sudah didampingi oleh risk management. Namanya divisi digital risk yang mengawal kami mulai dari awal. Nanti pada saat nanti teman-teman auditor tentu akan melakukan post audit begitu. Mungkin kira-kira seperti itu, dan saya mohon maaf harus izin juga Pak Panji, Pak Gufron, Bapak Ibu sekalian, karena harus ada acara lain begitu. Baik, terima kasih Pak Indra Utoyo atas jawabannya, dan kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Indra Utoyo, mohon, karena beliau tidak bisa sampai selesai. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Bu Resti. Terima kasih, pamit Pak Gufron, Pak Panji. Terima kasih Pak Indra, Halo, Pak Pak Gufron. Indra. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Indra. Siap, Bu.
Siap. Baik, kita masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan jikalau ada pertanyaan. Tapi ini karena tinggal ada Pak Ali Gufron, Pak Ahmad Gufron, jadi Gawat itu, mungkin Mas. lebih pada. Saya punya pertanyaan loh Pak Franji, saya tertarik sekali sama presentasinya Pak Ahmad Gufron. Karena yang disampaikan tadi itu, digitalisasinya itu kan luas sekali. Kemenkyu ya, maksud saya, sampai dengan DJP dan lain-lain. Iya, Bu. Challenge terbesar apa Pak? Karena ini kan semua nih sebenarnya banyak penguasanya gitu Pak ya. Otonomi gitu. Mungkin boleh share Pak untuk teman-teman bagaimana Pak? Ya, makasih Ibu Presiden. Jadi challenge terbesar tentu silo-silo, Bu. Jadi bagaimana kami menyatukan digital transformation di setiap unit eselon 1 untuk menjadi kalaupun tidak terintegrasi ya terinteroperability gitu Bu ya. Itu masih jadi challenge sampai sekarang. Jadi masih apa ya, belum smooth dan nyatu benar gitu Bu sampai dengan sekarang, dan terus kita kawal, internal auditor kami gitu ya, terus mengawal termasuk dalam berbagai macam diskusi yang setiap minggu itu kita lakukan bersama CIO, itu terus kita kawal Bu, karena tadi beranjaknya itu dari masing-masing unit eselon 1 kan bangun sendiri Bu. Sektornya juga kadang-kadang jauh gitu. Antara misalnya saya kasih contoh yang jauh sekalian itu ya. Antara aplikasi di Digitex, Dijen Pajak Bu ya, yang notabene untuk melayani para pembayar pajak gitu ya. Dengan kemudian aplikasi di DJ Perben yang notabene untuk konsumsi pemerintahan gitu ya. Nah, itu kan punya karakteristik dan kebutuhan sendiri Bu. Bagaimana itu diintegrasikan itu juga masih tantangan gitu ya. Beruntungnya sih kita sudah akur dalam hal billing sistemnya atau sistem pembayarannya gitu Bu. Jadi pembayaran di Digitex yang Bapak Ibu sekalian pakai e-billing itu Bu, gitu, e-billing begitu Bu Angela bayar pajak track itu sudah langsung terhubung ke sistem perbendaharaan kami sehingga terrecord bahwa Bu Angela setor pajak sekian menjadi penerimaan negara gitu. Tapi di probis-probis yang lain itu masih challenge sekali Bu, termasuk tadi probis yang sebetulnya dekat yang saya gambarkan antara DJP dengan DJBC yang sebetulnya sama-sama melayani eksportir importir gitu ya. Itu orang atau entitasnya itu satu Bu, cuman punya layanan di DJP dan DJBC. Itu kan kalau kita berpikir common sense-nya ya harusnya memang harus nyambung gitu kan. Tapi karena tadi beranjaknya DJP bangun sendiri, DJBC bangun sendiri, ini diintegrasikan juga masih menjadi problem yang sangat menantang Bu gitu. Dan itu terus kita kawal kalau sebagai internal auditor ya Bu, kita kawal benar-benar supaya pelan tapi pasti probis per probis itu kita interoperability-kan gitu antara unit-unit di Kementerian Keuangan. Itu Bu Angela. Makasih Pak, menarik sekali. Jadi sebetulnya ada ini Pak ya, apa namanya, lagu lama ya, silo-silo kan dari dulu sebenarnya. Iya, betul Mas Panji. Sebagai change of agents-nya kita ya, Iya. gitu. Change-nya kita yang harus. Nah, mudah-mudahan sih itu praktek change of agent-nya internal audit itu ya mendorong gitu kan, bukan hanya mendorong sih, benar-benar mempertemukan gitu. Jadi kadang-kadang kita itu harus jadi wasit Bu Angela kalau di antara unit-unit eselon 1 yang beda-beda itu ya. Jadi dalam perspektif dan dimensi yang lain, misalnya kita kan rutin diperiksa oleh BPK itu. Itu sama juga itu Bu. Nanti temuan BPK itu bisa nyebar di semua eselon 1 untuk satu temuan yang sama gitu. Itu juga memerlukan peran Ijen sebagai
sebagai pemersatu gitu Bu, nyomblangin gitu ya, Iya. agar ini menjalankan terus ngobrol bareng gitu, jawabnya gitu, jangan jawab sendiri-sendiri gitu. Nah itu juga kami berperan aktif untuk melakukan integrasi hal-hal seperti itu Bu. Bagian dari ini Pak ya, peran dari third Trusted advisor lah gitu ya. Iya. Harus bisa mengkoordinir menjadi mediator juga ya Pak ya. Iya, betul sekali Bu Angela. Nggak mudah tuh, segede itu soalnya Pak. Segede itu, bisa kebayang kan? Iya. Kita nggak bilang cuma satu doang soalnya ini sebesar itu. Iya. Ya itulah Bu, makanya ya kami sangat butuh dukungan dan peran dari semua masyarakat dan semua organisasi profesi Bu, untuk bersama-sama nih kita ya pelan tapi pasti memberikan kesadaran bahwa kita itu satu gitu kan, kita itu harus bersama gitu, kalau tidak ya susah. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi tuh Panji dari chat. Baik Pak, ini dari Bu Azmaini ya. Bu Azmaini pertanyaannya adalah sinkronisasi antar lembaga yang belum terintegrasi tadi bagaimana mengawalnya? Apakah sudah dihitung risikonya? Nah mungkin kalau di Kemenkeu lebih pada ini Pak ya, antara eselon 1 tadi Pak ya, sinkronisasi tadi ya, pengawalannya dan pasti ada harus hitung risiko-risikonya ya Pak ya terkait dengan itu. Mungkin bisa dijelaskan. Ya betul Mas Panji, ini Pak Azmaini ya. Bagaimana peran nyatanya kalau di antar unit eselon 1, kalau khusus dalam digital transformation itu kami melakukan dalam berbagai peran tuh. Pertama, ya kebetulan kita sudah mendapat kepercayaan dari Komite ICT Kementerian Keuangan ataupun CIO-nya gitu, sehingga tadi saya bilang untuk beberapa aplikasi besar itu kita kalau rapat rutin selalu diundang. Besok dan minggu depan juga saya rasanya ada undangan untuk membahas aplikasi accounting untuk kementerian lembaga gitu yang di-develop oleh Ditjen Perbendaharaan. Nah, kita itu rutin diajak tuh Pak. Jadi baik saya ataupun tim saya para auditor itu berperan mengintegrasikan, nyomblangin itu lewat rapat-rapat itu. Yang kedua ya lewat aktivitas pengawasan. Kita memang ada assignment menugaskan auditor ke unit-unit eselon 1 yang terkait itu gitu. Apakah tadi saya bilang mengatur tata kelolanya atau IT security-nya dan lain-lain itu secara lintas unit eselon 1 gitu. Dan kemudian yang ketiga itu melalui peran di lembaga atau unit transformasi Kementerian Keuangan. Jadi tadi di gambar saya itu ya, di paparan saya itu kan ada inisiatif-inisiatif transformasi di Kementerian Keuangan. Nah, kita juga melakukan peran di sana, baik itu sebagai member dari satu proyek inisiatif transformasi tertentu, atau kita sebagai internal auditor yang melakukan review, melakukan monitoring atau melakukan audit terhadap implementasi dari inisiatif strategis tadi. Nah, kalau apakah sudah dihitung risikonya? Ya tentu. Saya kadang-kadang juga diajak diskusi dan diingatkan gitu, bagaimana batasannya ketika kita melakukan pengawasan secara dekat sekali gitu Bu ya. Teman-teman sudah mulai ini kadang-kadang kita seperti udah terseret dalam aktivitas manajemen nih Pak Gufron gitu. Nah, saya bilang ya udah kita lihat lagi gitu. Jadi kita harus dudukkan kalau itu aktivitas manajemen ya kita bilang bahwa Bapak Ibu itu seharusnya Bapak Ibu yang melakukan, bukan kami Inspektorat Jenderal gitu. Nah, itu juga risiko yang kami pertimbangkan Pak Azmaini gitu ya, supaya kita kalau bahasa gampangnya ya kita nggak terseret ke aktivitas manajemen gitu kan, karena memang harus kita jaga juga. Kalau bahasa celeleannya
Mas Panji, Bu Angela, ya jangan kita jadi bemper gitu kan. Jangan sampai internal audit itu jadi bemper manajemen. Itu juga menjadi hal yang selalu kami diskusikan dalam setiap aktivitas pengawasan kami. Nah, Demikian mungkin itu Pak Pak, Asmaini. Ya. teman-teman banyak yang bingung kadang-kadang Pak gitu ya. Ya, betul. Kalau disuruh mengawal gitu disalahartikan menjadi yang bertanggung jawab gitu kan. Nah, pada saat kita mengambil tanggung jawab itu kan bisa jadi bemper. Satu itu, kedua kita tidak independen gitu. Jadi mungkin ada konflik gitu kan nantinya ke depan. Bisa, betul Bu. Demikian Mas Panji. Ya, baik, terima kasih Pak Gufron. Ada lagi Bapak Ibu? Question ya, silakan. Ini ada lagi kayaknya di chat ya. Mau dijawab nggak nih Mas Panji? Ada nih. Pak, saya bacakan dulu ya. Kayaknya masih, ada dua. Ada dua lagi nih Pak. Ya, monggo. Pertama dari Pak Edo Latifaria ya. Ini menarik ketika Pak Ahmad Gufron menjelaskan mengenai internal audit melakukan review budget untuk seluruh Kemenq sebelum diajukan. Sejauh mana keterlibatan audit dalam menjaga fungsi independen atau three lines of defense ketika melakukan review budgetnya? Dan juga ini ada di Bu Linda Susanto. Pada Pak Gufron, izin bertanya, dengan adanya perubahan yang sangat dinamis di era ini, pengawalan ini apakah didahului dengan kebijakan dan SOP yang selalu diupdate dan diimplementasikan sebelum dilakukan audit? Pertama terkait dengan review budget, Pak, itu fungsinya auditor. Yang kedua terkait dengan apa dulu nih terkait pengawalan? Kebijakan dulu. Terima kasih Mas Panji, terima kasih juga nih Pak Edo dan Bu Linda. Untuk Pak Edo, jadi ini bentuk contoh lain dari tantangan independensi tadi, Bu Angela. Jadi bukan hanya mengawal ICT dalam arti di tahap pelaksanaan, ketika di perencanaan itu juga ada challenge. Kita sih kalau di kementerian dan lembaga di pemerintahan, Bu Angela, itu memang ada regulasinya bahwa proposal budget yang saya sebut tadi RKAKL itu ya, sebelum disubmit ke Kementerian Keuangan, CQ, Ditjen Anggaran, itu memang harus direview oleh APIT-nya, oleh internal auditornya. Itu. Nah, yang menarik memang bagaimana kita menjaga independensi supaya keterlibatan kita dalam review budget tadi tidak kemudian melunturkan independensi kita sebagai third line of defense. Itu. Nah, kalau jawaban normatifnya yaitu kembali kepada penerapan independensi pada diri auditor masing-masing, itu ya. Independency in appearance itu mungkin lebih harus ditunjukkan gitu ya, bahwa setiap individu itu betul-betul objektif ketika memberikan review terhadap proposal budget itu. Nah, secara kelembagaan sekarang juga sedang kami kaji lagi ini Bu Angela dan Pak Edo yang bertanya gitu ya, bagaimana praktek review ini supaya tidak mengorbankan objektivitas dan independensi APIT gitu. Kami sedang mempertimbangkan di regulasinya, nanti kita akan state benar-benar supaya kembali ke nature role-nya internal auditor, bahwa ketika kita melakukan review dan kemudian memberikan rekomendasi, itu bukan menjadi part of manajemen proses yang kemudian bisa menjadi landasan keputusan go or no go-nya proposal budget tadi gitu. Jadi manajemen tetap harus melihat lagi apakah memang itu rekomendasinya benar dan memang tepat gitu ya. Kalau benar dan tepat ya menjadi logis aja kalau memang itu harus dijalankan sebagai sebuah tanggung jawab manajemen gitu. Nah, itu juga sedang kami lakukan kajian di waktu
akhir-akhir ini nih. Mudah-mudahan sih di tahun ini bisa segera muncul regulasi baru yang lebih tegas lagi nanti. Kemudian yang kedua, Bu Linda, pengawalannya apakah didahului dengan kebijakan dan SOP yang selalu diupdate dan diimplementasikan sebelum dilakukan audit? Iya, betul. Seperti misalnya saya ngambil contoh yang ekstrim deh. Sekarang Direktorat Jenderal Pajak itu kan sedang mempersiapkan core business, aplikasi core business baru gitu ya, dengan program pembaharuan sistem administrasi perpajakannya. Maka teman-teman Inspektorat 1 dan kami Inspektorat 7 itu dari awal itu mengawal mereka, termasuk dalam menyiapkan proses bisnis to be-nya itu seperti apa nantinya gitu, Bu Angela. Jadi kalau di Digitex itu diberikan istilah kapal kuning dan kapal biru gitu. Jadi proses bisnis existing itu seperti apa, terus proses bisnis to be-nya seperti apa, itu disiapkan, dan kita Ijen itu juga secara aktif ikut mereview gitu. Proses bisnis to be nanti itu akan menjadi seperti apa gitu ya. Kita termasuk memberikan masukan-masukan dari sisi risiko dan pengendaliannya gitu. Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Yang lain-lain juga seperti itu. Walaupun dalam beberapa kasus memang kadang-kadang terbalik tuh praktek yang pernah kami alami. Ada beberapa pengembangan digital itu yang ya proses bisnisnya nanti yang ikut ke IT yang kita gunakan gitu. Jadi perubahannya boleh dibilang terbalik tuh, IT-nya dulu, baru nanti proses bisnisnya menyesuaikan gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, yang begitu bagaimana? Ya kita mengawal ketika membangun IT-nya itu. Kebetulan yang saya maksudkan sebagai contoh ini adalah IT yang dibangun dengan membeli gitu ya. Kita beli kemudian kita customizing. Nah, maka di proses customizing-nya itu yang kita kawal gitu ya, supaya karena SOP-nya tadi belum ada, maka yang menjadi rujukan kita mengawal apa? Ya regulasi di atasnya. Dalam hal ini Undang-Undang Keuangan Negara sama Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Wah, semua prinsip-prinsip aturan yang ada di sana itu kita pastikan ditaati oleh developer IT yang sedang mengerjakan customisasi tadi. Demikian Mas Panji. Ya Pak ya. Ada satu lagi ya pertanyaan, mau didorong atau dari Pak gitu. M. Iqbal Pak. Mungkin terakhir Pak ya ini ya. Ya, oke. Selamat sore Pak. Tadi dilakukan milestone audit IT di Kemenkeu dari tahun ke tahun. Namun kita ketahui pergantian pimpinan baik Menteri Keuangan atau Irjennya bisa saja berbeda konsentrasinya, sehingga berpengaruh pada perencanaan audit berbasis IT tersebut. Untuk itu bagaimana strategi yang diambil untuk menjaga perubahan atau pengembangan audit berbasis IT atas risiko tersebut ya Pak? Sustainability-nya Pak ya berarti ya. Ya, ini kalau common sense memang betul nih Pak Iqbal ya, Mas Iqbal. Tapi kalau khusus Kementerian Keuangan, ya alhamdulillah sih, kayaknya tidak terjadi itu. Karena kesinambungannya terjaga Bu Angela. Baik Menteri Keuangan, kayaknya dari dulu Menteri Keuangan siapapun sih komit tuh. Kalau kita sudah punya blueprint IT, ya dijalanin gitu. Kemudian kalau khususnya di internal auditor, Irjen, ya sepanjang saya berkarir sama juga itu Bu Angela. Semua semangatnya sih continue gitu. Jadi transformasi yang dilakukan itu biasanya tidak akan merubah apa yang sudah dibangun Irjen sebelumnya gitu, tapi akan memperkuat, memperluas itu, dan itu sih sepanjang saya berkarir selalu seperti itu Bu. Jadi mungkin
saya tidak bisa menjawab dengan contoh real di Kementerian Keuangan gitu ya, karena kebetulan sampai saat ini nyambung terus Bu Angela. Tapi kalau saya jawab normatif ya kayaknya percuma juga ya. Demikian Mas Panji. Siap. Terima kasih Pak Gufron. Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya dua pembicara kita tadi yang sudah memaparkan terkait dengan transformasi digital ya. Dan menurut kami ini adalah satu hal yang wajib ya, proses yang wajib dilakukan oleh setiap instansi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien ya. Tambah lagi dengan teknologi informasi itu harus adanya itu akan lebih cepat mencapai tujuan. Tapi dengan kecepatan itu pasti peran internal auditor ini sangatlah berpengaruh ya sebagai trust advisor, sebagai agent of change dari PRC. Dan itu sebagai penjamin tadi perjalanan transformasi digital berjalan dengan sesuai dengan lainnya. Mungkin terakhir saya minta Pak Gufron bisa kasih statement Pak 1-2 menit. Baik, pertama Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua sadar bahwa perkembangan teknologi itu suatu kemestian dan akan makin cepat. Maka sebagai internal auditor tidak ada kata lain selain ya kita harus menyesuaikan diri dan segera mengadop semua teknik audit berbasis IT maupun IT audit itu sendiri ya dalam kehidupan keinternal auditoran kita gitu. Jadi tidak bisa ditolak lagi itu. Yang kedua, saya sih karena kebetulan sebagai orang pemerintah Bu Angela, dimanapun Bapak Ibu berada sebagai internal auditor, mari kita bersama-sama menjaga bangsa ini supaya majunya lebih cepat lagi. Dengan cara apa? Ya Bapak Ibu di korporasi ataupun di kementerian lembaga manapun, tolong jadilah jadilah penjaga agar pengelolaan keuangan negara kita itu bisa dijalankan betul-betul dengan kredibilitas dan akuntabilitas yang tinggi. Karena kalau tidak, maka percepatan pembangunan itu akan terhambat sehingga harapan kita Indonesia menjadi negara maju itu juga sama juga akan terhambat. Nah, peran itu Bu Angela saya harapkan kita sadari bersama. Karena mohon maaf, kalau kita berbicara korupsi, itu kan tidak mungkin oknum pegawai negerinya saja. Pasti dengan para penyedia barang jasanya atau konsultannya atau penyediaan barang fisik lainnya gitu. Itu sudah pasti dan itu notabene kan domainnya Bapak Ibu yang di luar pemerintahan. Nah, sebagai internal auditor di perusahaan, di BUMN ataupun dimanapun, yang bermitra dengan pemerintah adalah kewajiban Bapak Ibu, tanggung jawab Bapak Ibu secara profesi untuk menjaga agar Bapak Ibu, entitas Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu itu bisa menjalankan usahanya dengan etika yang tinggi sehingga nanti hasilnya betul-betul bermanfaat untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan diskusinya yang sangat menarik. Terima kasih juga Bu Angela dan teman-teman IIA, juga forum ini yang luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya kehadiran kami. Saya akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ahmad Gufron. Bapak Ibu sekalian, dengan tadi proses statement berakhirlah kegiatan PAF ya yang saya moderatori. Saya izin sampaikan pantun sedikit Pak. Buah apel warnanya merah, manis rasanya jika dimakan. Jika ada kata yang salah, mohon kami dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti PAF sore hari ini. Semoga sehat selalu. Kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Gufron, Bapak Indra Utoyo, dan Bapak Muhammad Panji Winata atas pemaparan materi yang diberikan. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan insight bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara sore hari ini.
Dengan demikian, berakhir pula acara Professional Auditor Forum hari ini. Kami informasikan sebelumnya, materi dapat di-download pada web IA Indonesia dan sertifikat acara akan dikirim ke alamat email Bapak Ibu masing-masing. Kami juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa di bulan Maret kami memiliki beberapa training yang dapat Bapak Ibu ikuti dan informasi training tersebut dapat dilihat pada web iia-indonesia.org. Dan selain itu, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan renewal membership, dapat menghubungi bagian membership IA Indonesia. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk berpartisipasi dalam acara ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara sore hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Sampai jumpa dalam acara Professional Auditor Forum selanjutnya. Selamat sore, salam sehat, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.